Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ningsi dengan MPN 23000029. Di sini saya akan menginterpretasikan dari hasil EKG yang abnormal. Di sini pada kasus 1 di mana ada Tuan N berusia 63 tahun datang ke IGD dengan diantar anaknya dengan keluhan rasa yang tidak nyaman pada dada sebelah kiri yang menjalar hingga ke tangan kiri. Di sini yang pertama kita cek terlebih dahulu identitasnya. Di sini ada nama, usia, lalu ada waktu dan juga tanggal pembuatannya atau pemeriksaan EKG-nya. Lalu setelah itu kita lakukan penilaian penempatan EKG, di mana di sini apakah di sini dari di lead 1, lead 2 dan lead 3-nya ada adanya defleksi positif dan dari AVR-nya defleksinya negatif. Lalu setelah itu kita cek kalibrasi terlebih dahulu. Di sini di speed dari kertasnya 25 mm per second, untuk amplitudonya 10 mV. Lalu setelah itu kita cek dari regularitas dari jantungnya. Di sini di mana dari jarak R ke R dari jarak R ke R-nya itu di sini reguler karena semuanya sama dan di sini didapatkan 4 kotak sedang. Lalu setelah itu kita cek dari frekuensi jantungnya atau heart rate-nya, di mana tadi rumusnya itu 300 dibagi dengan hasil kotak yang besar atau sedang. Di sini tadi hasil kotaknya itu 4 kotak, di mana 300 dibagi 4 kotak itu hasilnya 75 BPM. Masih normal. Terus setelah itu kita cek dari irama jantungnya, di mana di sini kita lihat dari irama sinusnya apakah sesuai atau tidak. Di sini di mana ada P diikuti dengan QRS dan juga T. Lalu setelah itu kita cek dari gelombang P-nya, di mana sini kita lihat dari konturnya, sini smooth dan tidak monofasik atau ada gelombang tambahan. Lalu dari konfigurasinya di sini normal, di mana defleksinya positif dan semuanya positif kecuali AVR. Lalu setelah itu kita cek dari durasinya, di mana di sini kita hitung hasil yang didapat dari kotaknya ditambah dari rumusnya itu 0,4. Di sini didapatkan hasilnya itu hasilnya itu 3 kotak kecil dikalikan 0,4, itu hasilnya itu 0,12, dimana ini hasilnya normal. Lalu untuk amplitudonya didapatkan 2 kotak kecil dikali 0,1, itu hasilnya 0,2, dimana hasilnya juga masih normal. Lalu setelah itu kita lihat dari interval P ke R nya, misalnya dari P ke R, dimana kita hitung didapatkan hasilnya itu 4 kotak kecil lalu dikalikan dengan rumusnya itu 0,4, hasil itu 0,16, dimana masih normal juga. Lalu untuk morfologi dari Q, R dan S-nya itu di sini di Q-nya itu dapatkan hasilnya itu 1 kotak, dimana dikali untuk durasinya dikali 0,4, itu hasilnya 0,4 normal, dan amplitudonya dikalikan 0,01 dapatkan 1 kotak, itu hasilnya 0,1 dimana normal. Lalu untuk yang R-nya di sini progresif, dia gelombangnya ke atas, dan untuk S-nya itu regresif ke bawah. Lalu untuk amplitudo dari QRS-nya di sini kita menghitung dari tingginya dari R, dimana didapatkan hasilnya itu 9, dimana 9 dikalikan dari 0,1, yaitu dapatkan hasilnya 0,9. Lalu setelah itu kita pemeriksaan pada durasi kompleks QRS-nya, dimana di sini didapatkan hasilnya itu 2 kotak dikalikan dengan 0,4, yaitu hasilnya 0,8, masih normal. Lalu untuk asis jantungnya di sini normal, refleksinya positif semua kecuali AVR. Lalu untuk segmen ST-nya di sini tadi didapatkan adanya elevasi pada
V1 hingga V4, yang dimana menandakan adanya infark akut miokard. Lalu untuk yang adanya di lead 2 dan 3 itu didapatkan AVF-nya ini depresi. Adanya di lead 1 dan 3 ini didapatkan adanya depresi yang menandakan adanya iskemik pada inferior, dinding inferior. Lalu untuk gelombang T-nya, di sini gelombang T-nya didapatkan adanya gelombang T-nya ini di sini defleksinya positif semua kecuali AVR. Lalu untuk gelombang U-nya di sini tidak didapatkan. Di sini tidak ada gelombang U atau gelombang tambahan. Lalu untuk interval dari QTC-nya di sini rumusnya itu QT dibagi akar pangkat RR, di mana hasilnya ini didapatkan 0,49 atau QTC-nya ini memanjang. Lalu untuk di sini kesimpulannya didapatkan adanya infark akut miokard pada dinding anteroseptal, dan tadi ada juga iskemik pada dinding inferiornya. Baik, sekian dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.